Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dasar dari Arduino. Pada kali ini saya akan menjelaskan lebih ke penyimpanan penyimpanan pada Arduino. Ada beberapa jenis Arduino, mulai dari Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, Mega 2560 Pro Mini, Arduino Pro Mini, Arduino Intel, Arduino Due, Wemos, Lilipad, Zero, atau Yun yang memiliki kecepatan paling tinggi kecepatan paling tinggi dibanding beberapa varian Arduino lainnya. Arduino memiliki beberapa penyimpanan. Yang pertama adalah memori flash. Memori flash digunakan untuk menyimpan program. Program yang akan dibuat setelah dikompil akan disimpan dalam memori flash. Data yang disimpan pada memori flash tidak akan hilang kecuali kita timpa atau kita upload ulang program baru. Yang kedua adalah EEPROM. Memori EEPROM adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data program. Data yang disimpan pada memori EEPROM ini tidak akan hilang meskipun Arduino dimatikan. Contohnya penggunaan EEPROM adalah ketika kita ingin membuat jam digital, biasanya kan kita membutuhkan EEPROM eksternal, contohnya RTC yang mempunyai IC DS32 31 atau 3007. Terus yang ketiga adalah memori SRAM atau memori yang digunakan untuk manipulasi data variabel-variabel yang akan kita gunakan atau kita tulis pada sintaks Arduino dalam program. Data yang disimpan pada memori ini akan hilang ketika Arduino di reset atau dimatikan. Di reset ketika ditekan tombol button reset. Pada praktikum mikro kali ini kan memori maksudnya mikro yang akan kita gunakan adalah jenis Arduino Uno. Arduino Uno sendiri memiliki memori flash berkapasitas 32 kilobyte, EEPROM 1 kilo, dan SRAM-nya 2 kilobyte. Untuk mengetahui memori flash dan SRAM yang kita gunakan, maka yang kita gunakan ketika kita compile program di keterangan bawahnya itu kan ada beberapa kalimat atau beberapa pernyataan yang menyatakan memori flash telah digunakan berapa persen, SRAM digunakan beberapa persen. Terus selanjutnya kita bahas tentang bootloader. Apa sih fungsi bootloader pada Arduino? Contohnya adalah jika kita ingin memprogram IC microcontroller, sebut saja contohnya adalah dari keluarga ATmega, dari ATmega, terus PIC. Nah, kita butuh hardware tambahan yang dikenal dengan istilah programmer atau downloader. Salah satu contohnya dari programmer atau downloader ada USB ASP maupun USB ESP. Terus program dari microcontroller akan disimpan dalam memori flash atau flash memory. Setiap kita menjalankan mikro, biasanya alamat program yang pertama kali dieksekusi adalah di alamat 0 kali 0000 di memori flash. Terus program bootloader biasanya dipasang pada alamat memori tersebut sehingga program tersebut menjadi program yang pertama kali dieksekusi. Terus
pada microcontroller biasa, contohnya ATmega 3216 yang seri lainnya, yang bertugas menyimpan program adalah programmer yang berupa hardware. Contohnya adalah USB ASP tersebut. Sedangkan untuk Arduino yang menyimpan program adalah memori flash yang dikerjakan oleh bootloader. Bootloader di sini, bootloader pada Arduino hanya dieksekusi saat Arduino dinyalakan. Oleh sebab itu, proses penyimpanan program oleh bootloader hanya bisa dilakukan sesaat setelah Arduino di reset. Terus, saat awal start, jika Arduino menerima kiriman program dari komputer, maka tugas bootloader adalah menyimpan kiriman program tersebut pada memori flash yang tidak dipakai bootloader. Misalnya adalah memori kita asumsikan adalah 0 kali 00 AB. Terus jika tidak ada kiriman program dari komputer, maka eksekusi program akan langsung lompat ke alamat tersebut untuk menjalankan program utama. Oh ya, selain digunakan untuk berfungsi untuk mengatur program yang akan diinstal dalam IC, bootloader juga digunakan untuk atau berperan sebagai pengatur konfigurasi awal Arduino. Salah satu contohnya adalah untuk mengatur clock yang akan digunakan, mode komunikasi dengan serial komputer, timer, konfigurasi dan konfigurasi lainnya. Terus contohnya, misal kita punya Arduino, tapi IC yang kita pasang adalah maksudnya IC yang kita pasang tidak ada bootloadernya. Kita tidak bisa langsung memprogramnya sebelum kita tidak bisa langsung memprogramnya lewat software Arduino IDE. Nah, contohnya ketika kita beli IC baru lah, katakan IC ATmega 328. Sebelum kita isi dengan bootloader, IC 328 tersebut tidak akan bisa kita gunakan atau tidak akan bisa kita isi dengan program lewat software Arduino IDE. Sebab perantara bootloader yang bisa menyimpan program kita belum install atau kita belum masukkan ke IC yang baru tersebut. Mengisi bootloader pada IC baru ATmega 168, 328 atau ATmega 8 dengan memanfaatkan pin MISO, MOSI, SCK dan reset yang akan kita hubungkan ke Arduino yang sudah ada bootloadernya dan mengkonfigurasi Arduino tersebut sebagai downloader. Kita pilih berarti di Arduino ASISP. Nah, contoh rangkaiannya adalah seperti gambar berikut. Ini ketika kita ingin mengisi ATmega 8, 168 ataupun ATmega 328 dengan software Arduino IDE. Terus cara lainnya dengan install bootloader lewat Proxip dengan menggunakan software Proxip. Terus ada lagi menggunakan AVRDD, terus lewat Arduino sebagai ISP programmer, dan masih banyak lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai basic dari Arduino, khususnya adalah penyimpanan dan bootloader. Kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.